Shalom jemaat Tuhan, apa kabarnya? Semoga kita semua baik-baik dalam berkat Tuhan. Mari kita saat ini mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam ibadah raya Minggu di pagi hari ini. Kita bersaat teduh sejenak, mari kita berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita arahkan hati kita memuji Tuhan dengan NKB 7 bait 1 dan 2. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketahuilah bahwa pertolongan kita dalam kebaktian raya Minggu pagi ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya untuk selamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan Roh Kudus kiranya turun menyertai saudara sekalian. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, nas pembimbing kita terambil dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Beginilah firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung-ujung bumi. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah saat ini dengan rasa sesal dan malu kita merendahkan diri, mengaku segala dosa kita dengan hati yang takut akan Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan dalam Amsal 28 ayat 13. Barang siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi barang siapa mengakuinya dan meninggalkannya, maka ia akan disayangi. Berdasarkan firman Tuhan ini, mari kita datang mengaku kepada Tuhan segala dosa dan pelanggaran kita dan mohon pengampunannya. Kita berdoa. Di hadapan-Mu ya Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Engkau mengenal siapa kami, waktu kami bangun, waktu kami berjalan, waktu kami beraktivitas, di dalam hati, di dalam perkataan, tetapi juga dalam perbuatan kami. Sungguh Tuhan, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami bukanlah orang-orang yang kebal dari namanya dosa dan pelanggaran. Kami mengaku bahwa kami telah berdosa kepada-Mu. Kami mengaku kami telah menyakiti hati-Mu dan juga sesama kami. Karena itu ya Tuhan, saat ini kami merendahkan diri, mohon ampunilah kami Bapa, kasihanilah. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, karena sungguh hanya Engkaulah Tuhan yang dapat mengampuni kami. Kepadamu lah kami bawa seluruh hidup kami, dengan keyakinan bahwa Engkau Tuhan Allah adalah setia dan adil, yang sudah mengampuni kami dan yang sudah menyucikan kami
dari segala kejahatan kami. Amin. Terpujilah Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena itu dengarkanlah berita anugerah serta petunjuk hidup baru untuk kita semua. Bahwa berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya dan yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Karena itu, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Mazmur 32 ayat 1 dan 2, Galatia 5 ayat 13. Kiranya Roh Kudus membantu kita semua untuk melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita menyambut berita anugerah dan petunjuk hidup baru dengan memuji Tuhan. Waktu Tuhan pastilah yang terbaik. Mari kita merenungkan setiap peristiwa yang terjadi, bahwa tidak ada tanpa waktu dan rencana Tuhan. Tidak tahu bahwa waktu Tuhanlah yang terbaik. Mari dengan iman kita memuji Tuhan. Kita mau memuliakan nama, karena Dia membuat segala sesuatu indah pada waktu. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Telah tiba waktuku, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin, saudara. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dan itu mari kita siapkan hati kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena saat ini kami boleh lagi diberi kesempatan untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Karena itu kami berdoa ya Tuhan, memohon kiranya Roh Kudus yang sudah mengilhami dan memberi inspirasi terhadap kami, memampukan juga kami untuk dapat memahami firman dan juga dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Urapi hamba-Mu dan semua jemaat-Mu yang menyaksikan siaran ini. Biarlah kami sama-sama diberkati untuk sama-sama menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada minggu pagi hari ini terambil dari Yohanes pasal 20 ayat yang ke 21 sampai dengan 23.
Yohanes 20 ayat 21 sampai dengan 23. Demikian firman Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Itulah firman Tuhan yang melandasi akan renungan kita pada minggu pagi hari ini. Berbahagialah setiap orang yang membaca, mendengar, dan terlebih melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Terpujilah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada minggu pagi hari ini adalah saksi iman adalah pembawa damai sejahtera. Saksi iman adalah pembawa damai sejahtera. Tema ini sungguh menarik. Dan tentu kita sungguh bersyukur karena minggu lalu tanggal 12 April 2020 jemaat kita boleh bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan di dunia merayakan Paskah, merayakan kebangkitan Kristus, merayakan kemenangan Kristus atas maut, atas iblis, atas dosa. Bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Ada amin? Dan pertanyaannya, apa buktinya? Apa kebenarannya bahwa Dia itu bangkit? Bahwa kebangkitannya bukan rekayasa, bahwa kebangkitannya bukan mitos, dongeng, cerita rakyat pada umumnya, tetapi sungguh-sungguh benar adanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena satu perkara dianggap, dipandang, dinyatakan sah apabila pertama ada dua alat bukti. Nah, kalau kita lihat kebangkitan Yesus, ada kain kafan dan kubur kosong, itu artinya batu yang tadinya menutupi lubang kubur itu telah terguling. Itu buktinya. Tetapi juga ada hal yang kedua. Faktanya adalah bahwa ada saksi. Ya, ada saksi. Ya. Dan sebuah perkara dinyatakan sah ketika saksi ya, berjumlah 2 orang, gitu ya, sudah memenuhi syarat. Nah, tetapi dalam peristiwa kebangkitan Yesus justru lebih dari 2 orang. Kalau kita membaca dari Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu ada beberapa hal yang sungguh-sungguh ya, menyaksikan peristiwa kebangkitan Yesus. Ya. Ada Maria Magdalena yang pertama kali Yesus temui. Kemudian juga dikatakan juga ada beberapa para wanita juga mengikutinya, termasuk juga Maria ibu Yakobus, Salome, ada Maria Magdala, ada juga Yohana. Belum lagi tentang ya, 2 murid yang bersama dengan dia meskipun belum mengenal, itulah Kleopas dan salah satunya waktu perjalanan ke Emmaus, dan juga pada waktu murid-murid ya, mengurung diri di satu tempat terkunci rapat, Yesus datang untuk menyampaikan dan menyatakan damai sejahtera atas mereka, dan mereka betul-betul menyaksikan Yesus bangkit. Dan kita tahu bahwa ada satu orang pribadi murid yang tidak bersama-sama waktu itu, itulah Thomas. Dan untuk kedua kali minggu berikutnya Tuhan datang khusus juga untuk Thomas. Nah, saudara-saudara, itu adalah saksi-saksi hidup, saksi-saksi nyata. Disebut juga saksi-saksi iman atas peristiwa kebangkitan Yesus. Nah, saudara, tetapi di saat yang sama juga ada para prajurit yang menjaga kubur itu, memberitahukan bahwa segala yang terjadi di kubur itu ya, kepada siapa? Para imam. Mereka juga bersaksi bahwa mereka menceritakan kejadian itu. Tetapi ya, mereka justru ya, disogok, dibayar oleh para imam di hadapan mahkamah agama untuk menutupi kebenaran. Dan yang disampaikan adalah bahwa sampaikan kalau murid-murid Yesus itu datang pada malam hari dan mencuri mayat Yesus, begitu ya. Dan itu betul berhasil. Kenapa? Karena berita itu sungguh-sungguh tersiar ya,
di kalangan orang Yahudi sampai sekarang. Itu dicatat dalam ayat yang ke-15. Di sana dikatakan, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Bayangkan ya, ini saksi yang tentu juga berbahaya. Ya. Ada satu berita yang sampai sekarang menyaksikan Yesus bangkit, tapi juga ada saksi juga lainnya yang menyaksikan bahwa Yesus itu tidak bangkit, dicuri dan disembunyikan mayatnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah peristiwa yang terjadi. Kalau saksinya salah, ya salah juga. Ya, berita itu dan pasti mempengaruhi kehidupan orang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka melalui tema kita, saksi iman adalah pembawa damai sejahtera, maka ada 3 hal yang kita akan ketahui bersama dan sadari bersama. Yang pertama, bahwa tidak semua orang yang mendengar, melihat, dan mengalami. Ya, kalau saksi itu kan dia melihat, mengalami, mendengar, gitu ya. Tapi di sini tidak semua orang ya disebut saksi, apalagi saksi iman. Ya. Ini hal yang harus disadari. Contoh seperti tadi, ada orang-orang yang memang mereka mendengar, memang mereka juga melihat bahwa kubur kosong, bahwa Yesus sudah tidak ada lagi. Tapi yang disaksikan bukanlah saksi iman, tapi saksi palsu. Nah, yang berikut kalau kita memperhatikan tidak hanya bicara kebangkitan Yesus. Waktu Yesus hidup, melayani, mengajar, bahkan dia ketika ditangkap, disalibkan. Ada murid yang seharusnya menjadi saksi iman, tetapi tidak. Itulah Yudas, ya kan? Jadi saudara, ini hal yang perlu dipahami. Ya. Orang bilang, ya, kalau bicara domba itu ada di tengah-tengah serigala. Ya kan? Tapi mereka juga tidak tahu bahwa ya, ada serigala yang berbulu domba. Nah, ini bahaya dalam kekristenan. Dan itu masih relevan. Dan parahnya adalah bahwa ya, Yudas itu sendiri orang yang betul dipercaya, tapi justru dialah yang justru ya mengkhianati. Kenapa? Karena dia dirasuk oleh yang namanya roh jahat. Dan kerasukan yang seperti ini paling berbahaya. Paling berbahaya. Kenapa? Karena tidak bisa kita ketahui. Kalau Saul waktu kerasukan roh jahat, ya Daud datang pakai kecapi, rohnya jahatnya diam, gitu ya. Kalau di orang Gerasa Gedara waktu kerasukan roh jahat, ngamuk-ngamuk, ya kan, teriak-teriak, Yesus datang, Yesus hardik, selesai, orang itu terlepas. Tapi Yudas ini normal hidupnya, dia ada, dia bersama-sama, dia bahkan menjadi pemegang uang kas dan seterusnya. Tapi sesungguhnya hatinya bukan pada Yesus. Ini bahaya, ini hati-hati. Apa masih relevan? Relevan. Dan ciri-ciri orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak mau ada saksi, ada berita, ada ya kabar-kabar baik tentang Tuhan. Ya, apalagi berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Ini pasti salah satu ciri yang dia tidak suka. Ya, selalu untung aja dia. Ya, dan ini yang terjadi ketika ya peristiwa di Betania, di mana Maria hendak menyeka kaki Yesus dengan minyak yang mahal, minyak narwastu. Apa yang dikatakan oleh Yudas? Dikatakan, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia seorang yang sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Saudara, apakah ini ya tidak relevan? Saya pikir masih relevan dengan zaman sekarang. Karena banyak memang hamba-hamba Tuhan, ya, tanda kutip pasti, ya, disebut dengan hamba palsu, gitu ya. Mereka mengeksploitasi ya, kemiskinan, ketertinggalan dengan mengatasnamakan misi, dengan mengatasnamakan pekabaran Injil. Ya, tapi justru mereka memperkaya diri. Dan itu sesuatu yang tidak lagi dirahasiakan. Ada banyak ya film ataupun juga kesaksian-kesaksian yang dipertontonkan berkaitan dengan seorang hamba Tuhan yang hidupnya mewah sementara jemaatnya susah, gitu ya. Itu ada itu ya. Nah, saudara, ini hati-hati karena memang
bahaya kalau bicara saksi tapi bukan saksi iman. Ya. Nah, hal yang kedua adalah yang disebut saksi iman adalah mereka yang telah mengalami damai sejahtera Kristus. Mereka yang mengalami damai sejahtera Kristus. Inilah syarat utamanya. Tanpa pemulihan dan damai sejahtera yang dialami seseorang, maka kepribadian dan kehidupannya akan terombang-ambingkan. Tidak ada ketenangan hati, tidak ada kepuasan sejati. Sebagaimana Yudas, bayangkan hidupnya rasa gerusu. Ada saja yang dia pikirkan itu bagaimana ya, menangkap Yesus. Bahkan juga para prajurit, hanya karena uang sekian dia berani menjual kebenaran. Saudara, maka sebagai orang Kristen harus mengalami pemulihan Tuhan. Ya, bagaimana? Mari buka hatimu. Lembutkan hatimu dan percaya serta terima dia dalam hidupmu. Undang dia bertahta dan berotoritas dan berkuasa atas hidup kita. Ya. Mari sebagaimana Thomas, meskipun awalnya dia ragu, tapi ketika dia melihat, ketika dia betul-betul menyaksikan kebangkitan Kristus, dia tunduk dan berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Begitu juga dengan Petrus. Dia akhirnya menjadi orang yang luar biasa, militan dalam memberitakan Injil. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena bagaimana kita akan menjadi saksi iman kalau diri kita sendiri belum dipulihkan Tuhan dari rasa bersalah, dari rasa takut, dari rasa benci, dari rasa khawatir dan cemas. Bagaimana kita mau meyakinkan orang Yesus baik sementara kita tidak pernah mengalami kebaikan Tuhan? Bagaimana kita mau berkata bahwa Yesus itu hadir dan berkuasa, dia menolong, dia melindungi, menjaga, sementara kita takut. Jalan di gelap aja takut, ya kan? Jalan sendiri takut, ya. Apalagi bicara tentang dosa yang belum selesai, sehingga mustahil kalau orang itu akan mengalami damai sejahtera, karena yang memberitakan, ya itu pun tidak mengalami damai sejahtera. Maka ini bahaya. Itu sebabnya syarat sebagai saksi iman adalah dia harus mengalami damai sejahtera. Dia harus dipulihkan dulu dari segala dosanya, dari segala ketakutan, kebencian, dan segala hal yang merintangi hidupnya untuk melayani Tuhan. Dan orang yang telah mengalami damai sejahtera, pemulihan Tuhan, pastilah ya tidak perlu disuruh-suruh untuk memberi damai sejahtera, menyampaikan damai sejahtera, dan memberitakan Injil Tuhan. Kenapa? Karena dari dalamnya sungguh-sungguh damai sejahtera itu mau untuk sungguh-sungguh membawa supaya orang lain pun mengalami damai sejahtera. Ya. Karena itu sebuah perintah, itu sebuah ketetapan. Tuhan berkata, sebagaimana Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Nah, ini hal yang penting. Hal yang terakhir, ketiga, sebagai saksi iman yang dihidupi dan dibawa serta dibagikan kepada orang lain, apa itu? Adalah damai sejahtera. Jadi saksi iman itu hidupnya menghadirkan damai sejahtera. Ya. Artinya, pertama kita bersaksi adalah dalam damai sejahtera dan bukan ketakutan, apalagi keterpaksaan, karena Tuhan sudah berikan Roh Kudusnya, ayat 22 sampai 23 tadi kan. Mau terimalah Roh Kudus, ada kuasa, ada kelengkapan. Jadi ketika kita melayani jangan karena disuruh atau karena terpaksa, tapi justru karena kita punya rasa cinta untuk mau membawa orang. Ada timbul belas kasihan karena mau supaya orang dipulihkan Tuhan. Itulah sesungguhnya yang harus dialami. Yang kedua, berita dan kabar yang disampaikan adalah kabar damai sejahtera juga yang kita alami dan bukan orang lain alami. Jadi kalau bicara saksi itu hanya menceritakan kembali, nggak usah pakai teori-teori apa gitu ya. Bolehlah kalau kita belajar ada metode penginjilan, tapi kesaksian itu kan adalah apa? Sebuah kebenaran, sebuah bukti yang kualami bersama Tuhan, tinggal diceritakan aja lagi. Kan itu sesuatu yang tidak berat, bukan? Nah, inilah yang Tuhan inginkan. Jadi bukan kesaksian orang lain, bukan pandangan dan pendapat orang lain. Nah, yang ketiga, motivasinya adalah mendatangkan dan menghadirkan damai sejahtera bagi orang lain. Bukan apa? Bukan ketakutan, bukan ancaman. Orang datang mau ikut Tuhan, wah nanti kalau ikut Tuhan nanti hati-hati loh. Ini teman-teman persekutuan galak-galak loh. Ya, gak begitu. Mari kita harus hadirkan damai sejahtera. Justru kita harus menuntun dia supaya dia bisa menikmati persekutuan, supaya dia bisa punya hati untuk rindu dan haus akan firman Tuhan. Itu yang harus ada. Inilah yang terjadi. Motivasinya adalah menghadirkan
ya kedamaian, kebahagiaan, bukan permusuhan, bukan pertengkaran, bukan kebencian. Ya. Seperti sekarang di medsos ini kan, hanya masalah COVID, hanya masalah corona, ya. Sampai pun ya, hamba-hamba Tuhan pun saling perang-perangan kan begitu. Ya. Satu memahami dengan pendekatan akademisi, satu memahaminya dengan pendekatan praktisi kan. Sehingga kadang-kadang ya benturan. Yang pro yang satu bela, yang satu juga bela. Sehingga tidak selesai-selesai. Tapi hari ini tema kita justru mengingatkan, menyadarkan apa? Saksi iman itu pembawa damai sejahtera. Jadi kalau itu tidak akhirnya mendatangkan damai sejahtera, nggak usah ngomong. Pastilah ada waktunya untuk kita bisa ngomong. Tapi ya sudah terjadi. Memang itu yang harus kita sikapi dengan bijak sekarang ini. Supaya jangan terus menerus memperkeruh dan menambah ya kerusuhan begitu ya di tengah-tengah kita. Karena ini semua persoalan persepsi. Tapi seorang yang saksi iman adalah membawa damai sejahtera. Dia harus mikir dulu apa yang saya katakan itu kira-kira mendatangkan damai sejahtera atau keributan. Nah itu yang menjadi penting. Nah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan karena itu biarlah kita sungguh-sungguh melakukannya karena kita saksi iman itu. Mari kita melalui semua ini dengan hidup bertanggung jawab atas apa yang kita sudah miliki, apa yang kita sudah alami. Ya, kita mau sungguh-sungguh bagikan kepada orang lain. Dan ingat, maka ketika kita melakukannya, ya, jangan kita menjadi orang yang jumawa, arogan, gitu ya. Karena apa? Bukan kita yang mempertobatkan orang, tapi apa? Tuhan. Bahkan di dalam Lukas pasal 10 ayatnya yang ke-17-20, khususnya ayat 20 dikatakan, namun demikian janganlah bersuka cita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Ini tentang murid-murid yang melayani terus pulang. Mereka bangga karena apa? Mereka sudah mempertobatkan banyak orang, melepaskan setan-setan sebagainya. Tuhan bilang jangan bersuka cita untuk itu, tapi bersuka citalah karena namamu terdaftar di kitab atau di sorga, begitu ya. Maka mari ya, kita harus sungguh-sungguh menjadi orang yang tetap merendah, menjadi orang yang tetap sadar karena Tuhanlah yang mengerjakannya. Maka kesimpulannya bagi kita adalah mari kita menjadi saksi iman, ya, saksi iman bahwa kalau kita menjadi saksi, pertama bersyukurlah karena itu adalah anugerah. Tidak semua orang yang bisa melihat Yesus bisa jadi saksi. Seperti tadi kan, ada Yudas, ada kepala pasukan, sebagainya. Tapi kalau kita masih diberi dan dijadikan saksi iman, maka bersyukurlah Anda memiliki hak yang istimewa dan spesial. Yang kedua, ya, jika kita bisa jadi saksi iman dan membawa damai, maka berbahagialah kita. Berbahagialah kita. Karena Matius 5:9 berkata apa? Berbahagialah mereka yang membawa damai. Karena mereka disebut anak-anak Allah. Maka inilah status kita. Bangga kita menjadi anak-anak Allah. Anak RT aja udah bangga ya. Apalagi anak presiden, apalagi anak Tuhan, Raja di atas segala raja. Dan terakhir adalah apabila ada yang bertobat diselamatkan karena kesaksian kita, maka ingat ya, bukan karena kita, tapi itu karena Tuhan. Dan yakinlah bahwa sorga bertipik sorak atas itu semua. Dan itulah menjadi kesukaan bagi kita. Karena itu beritakanlah kabar baik kepada segala bangsa. Itulah amanat agung, itulah yang terutama dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita, jadilah saksi iman, membawa damai sejahtera. Amin. Shalom. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan dan renungkan. Materaikanlah dan mampukan kami Roh Kudus untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama-sama di hadapan Allah dan jemaatnya bersama seluruh orang percaya. Kita mengaku pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita angkat pujian, kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap. Sambil kantong persembahan diedarkan oleh masing-masing keluarga, mari kita memberi dengan syukur dan sukacita. Karena Yesus bangkit dan semua pemberian kita tidak pernah sia-sia. Haleluya. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang melekat, dan damai yang melekat. Hatilah jadi remang pagi dan remang jadi siang. Kuasa Kristus kan nyata, ramai dan cemerlang. Mari jemaat yang di rumah, angkat tangan kita berkata, kita harus membawa berita. Kita harus menyaksikan kita, melembutkan hati keras, supaya senjata ini remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Kami jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, ramai dan cemerlang. Amin. Mari kita berdoa untuk persembahan dan syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh memberikan dan mengembalikan berkat Tuhan yang kami juga sadari ini tidak sebanding dengan apa yang kami telah terima. Tetapi doa kami Tuhan, berkenalan Engkau menerimanya dan berkenalan Engkau mengubahkan rupiah-rupiah ini menjadi karunia-karunia yang hidup dan diberkati oleh-Mu untuk memperluas dan memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini, di dalam dan melalui gereja-Mu, Popo Kristus Kota Wisata. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi, berkati usaha pekerjaan dan rumah tangga, dan berkati hidup kehidupan iman mereka kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua majelis yang mengelola persembahan ini. Tuhan beri hikmat dan takut akan Tuhan, sehingga semua yang dapat dimanage dengan baik, dan pada akhirnya boleh kena dan sampai pada sasarannya yang tepat. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau sehati berdoa, menyerahkan untuk bangsa negara kami. Kami terus doakan untuk pemerintah, Presiden Jokowi bersama dengan wakil, bahkan Kabinet Indonesia Maju, dan juga semua lembaga tinggi negara, baik MPR, DPR, DPD, maupun juga aparatur TNI Polri. Dan kami topang semua pemerintahan daerah sekalipun, dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati, supaya di tengah-tengah menghadapi dan menangani pandemi COVID-19 ini, biarlah hikmat dan takut Tuhan ada beserta dengan mereka, sehingga semua boleh dapat ditindak dengan baik dan tepat. Dan biarlah virus ini semakin lama, sedangkan semakin hari boleh semakin selesai penyebarannya, bahkan berhenti. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon kepadamu ya Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan semua tenaga medis yang ada, Tuhan berkati supaya mereka tetap sungguh-sungguh melakukan pekerjaan dengan bertanggung jawab. Tetapi juga Tuhan jaga dan lindungi mereka supaya mereka tetap sehat dan mereka dijauhkan dari segala sakit penyakit dan maut. Dan doa kami supaya lewat pelayanan mereka pun semua pasien boleh dapat ditangani dengan baik. Kami serahkan keluarga mereka yang ditinggalkan di rumah, Tuhan juga kuatkan dan teguhkan. Terima kasih Bapa. Doa kami juga untuk semua jemaat-Mu dimanapun mereka berada, yang saat ini sedang di rumah, lagi sedang beribadah, bahkan dalam segala aktivitas minggu ke depan. Tuhan berkati, cukupkan berkat atas mereka dan hiburkan, kuatkan di tengah-tengah situasi ini. Biarlah mereka tetap bertumbuh semakin lebih lagi untuk takut Tuhan, lebih lagi setia pada Tuhan, dan lebih lagi sungguh-sungguh mengalami berkat-berkat Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah di balik semuanya ini. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, jemaat-Mu yang sakit disembuhkan, dipulihkan dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Tuhan gantikan dengan kelegaan dan sukacita. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bawa dan serahkan seluruh hidup kami sepanjang minggu ke depan ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Tuhan.
Jadi doa kami, syukur kami bawa dan sampaikan di dalam satu nama, Yesus Kristus, ya Tuhan dan Juru Selamat, yang sudah mendengar doa-doa kami, tetapi juga yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah di akhir ibadah ini. Mari kita sungguh-sungguh menerima setiap firman Tuhan dan juga berkat Tuhan. Kita kembali dan mari kita memuji Tuhan. Kuutus kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh. Meski dihina dan menanggung duka, kuutus kau mengabdi bagiku. Kuutus kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh. Meski dihina dan menanggung duka, kuutus kau mengabdi bagiku. Kuutus kau membalut yang terluka, menolong jiwa syarat berteluh, menanggung susah dan derita dunia. Kuutus kau berkorban bagiku. Kuutus kau mencari sesamamu, yang hatinya tegar terbelenggu, untuk menyelami karya di Kalvari. Kuutus kau mengiring langkahku. Karena itu jemaat Tuhan, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan, ulanglah dan lakukanlah firman Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selesai jemaat, mari bersaat teduh, ucap syukur. Shalom.